Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang thumb sucking atau menghisap jempol dengan beranggotakan yang pertama ada Gina Rahma Aulia dengan NIM akhir 087, selanjutnya ada Siva Salsabila dengan NIM akhir 100, selanjutnya ada Fazli Fazkia Rahman dengan NIM akhir 103, dan ada Diputu Pande Sofia dengan NIM akhir 106, dan terakhir ada Farah Naufal Lesmana dengan NIM akhir 107. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Apa itu thumb sucking atau menghisap jempol? Thumb sucking atau menghisap jempol adalah ketika seorang anak memasukkan ibu jarinya ke dalam mulutnya, di mana permukaan telapak ibu jari biasanya menghadap ke atas dan ada gerakan menghisap dari bibir, pipi, serta bagian lidah. Catatan, sebagian besar anak-anak memulai kebiasaan menghisap jempol pada usia 9 bulan. Selanjutnya, presentasi kebiasaan thumb sucking. Meskipun cukup umum menghisap jempol dilakukan oleh anak-anak, tapi kejadian menghisap akan menurun secara bertahap seiring bertambahnya usia pada anak-anak. Berikut adalah presentasi usia seorang anak melakukan thumb sucking. Yang pertama, sekitar 40% anak usia 1 tahun masih melakukan thumb sucking. Yang kedua, sekitar 20% anak usia 5 tahun masih melakukan thumb sucking. Dan yang terakhir, sekitar 20% anak usia 5 tahun masih melakukan thumb sucking. Kemudian, presentasi seorang anak berhenti melakukan thumb sucking. Sebagian besar anak-anak secara alami akan berhenti dari kebiasaan menghisap jempol, tetapi ada beberapa anak yang kebiasaan tersebut terbawa sampai remaja maupun dewasa. Berikut adalah presentasi usia seorang anak akan menghentikan kebiasaan menghisap jempol. Yang pertama, sekitar 50% anak akan menghentikan kebiasaan tersebut di usia 5 tahun. Yang kedua, sekitar 75% anak akan menghentikan kebiasaan tersebut di usia 8 tahun, dan sekitar 90% anak akan menghentikan kebiasaan tersebut di usia 10 tahun. Alasan kebiasaan thumb sucking terjadi. Jadi, seorang bayi menghisap jempol karena itu akan memberikan perasaan atau sensasi yang menenangkan, hangat, kenyang, dan nyaman bagi diri mereka. Penggunaan dot juga adalah salah satu contoh yang terkenal mengenai efek menenangkan dari menghisap pada anak kecil. Kemudian, anak-anak beralih menghisap jempol ketika mereka merasa takut, lapar, mengantuk, atau ketika membutuhkan pengalaman yang menyenangkan. Yang selanjutnya ada efek dari thumb sucking. Dokter gigi telah memperingatkan kita selama lebih dari 1 abad mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari thumb sucking terhadap perkembangan tulang rahang. Misalnya, kelainan bentuk gigi, kesulitan dalam mengunyah dan bernapas, maupun kerusakan pada bentuk wajah. Jadi, usia anak, intensitas dan durasi menghisap, serta kondisi mulut anak akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya masalah pada giginya. Efek dari thumb sucking atau menghisap jempol biasanya memberikan tekanan ke atas pada langit-langit mulut, kemudian ke bagian luar pada gigi depan atas, dan ke bagian dalam pada gigi depan bawah. Akibatnya, terjadi maloklusi di mana kondisi gigi yang tidak sejajar dengan benar. Saat mulut tertutup atau bisa juga disebut sebagai gigitan terbuka dengan ciri-ciri. Yang pertama, gigi depan atas menonjol keluar. Yang kedua, gigi depan bawah menonjol ke dalam. Dan yang terakhir, langit-langit mulut menjadi terlalu sempit. Lanjut, ada maloklusi ketika kebiasaan menghisap dihentikan pada usia 5 tahun atau sebelum gigi permanen tumbuh, maka maloklusi cenderung terkoreksi dengan sendirinya. Tapi, jika anak melakukan kebiasaan menghisap tersebut lebih dari usia 6 tahun, maka semakin besar resiko maloklusi menjadi permanen. Cara mencegah thumb sucking terjadi secara berkepanjangan. Yang pertama yaitu menggantinya dengan penggunaan dot. Berbeda dengan kebiasaan menghisap jempol, penggunaan dot ini hampir selalu ditinggalkan secara spontan oleh anak ketika berada di usia 3 tahun. Namun, jika kebiasaan menghisap jempol dibiarkan begitu saja, maka anak biasanya akan menolak dot sebagai penggantinya. Kemudian, kejadian maloklusi pada penghisap dot ini jauh lebih jarang ditemukan dibandingkan yang melakukan kebiasaan menghisap jempol. Yang kedua yaitu memberikan toleransi. Orang tua sebaiknya tidak mempermasalahkan kebiasaan anak menghisap jempol pada masa prasekolah, karena mereka melakukan kebiasaan tersebut saat tidur, lelah, sakit, malu, ataupun kesal.
dan sebagian besar anak-anak akan berhenti melakukannya ketika memasuki usia 4 tahun. Yang ketiga yaitu memberikan keamanan. Semakin anak merasa aman, maka semakin sedikit juga kebutuhan untuk melakukan kebiasaan menghisap. Jika anak mengalami sumber stres yang kuat atau merasakan kesulitan, orang tua harus mencoba mengurangi tekanan tersebut sebaik mungkin. Dan yang keempat yaitu dengan cara meningkatkan waktu menghisap. Jika bayi tampak mencari ibu jarinya segera setelah selesai menyusu, maka cobalah untuk mencari cara untuk menambah waktu menyusui dan menghindari kebiasaan menghisap jempol ini. Contohnya dengan memberikan waktu makan yang lama dan santai. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak melakukan thumb sucking atau menghisap jempol. Yang pertama itu mengabaikan, jadi bersikap santai dan jangan marah, fokus pada kebahagiaan anak dan berikan aktivitas yang melibatkan tangan, seperti kayak menggambar, melukis. 2. Memberikan panduan. Jadi ajarkan anak tentang dampak buruk dari menghisap jempol, terutama bagi yang sudah usianya 5 tahun dan mau masuk TK. Ketiga, memberikan hadiah dan hukuman. Jadi maksud hadiah itu tuh orang tua dapat memberikan hadiah seperti makanan atau mainan yang dapat mengendalikan kebiasaan menghisap jempol. Terus hukuman yang diberikan biasanya itu kayak penarikan penguat positif, misalnya orang tua melapisi ibu jarinya itu dengan bahan atau rasanya tuh yang pahit kayak pakai pare atau broto wali. Yang keempat, melakukan pemindahan. Jadi orang tua dapat mengambil benda yang nyaman yang disukai anak, misalnya tuh anak tuh suka masukin jempol sambil memegang boneka. Nah, bonekanya tuh diambil supaya anak tuh membatasi kebiasaan menghisap jempol di ruangan tersebut atau di kamarnya. 5. Memberikan pengingat. Jadi orang tua dapat mengingatkan anak untuk berhenti menghisap jempol setiap mengamati perilaku tersebut di siang hari atau mungkin menggunakan isyarat seperti jangan dan cukup mengeluarkan ibu jari dari mulut anak setelah tidur. 6. Memberikan respon yang bersaing. Jadi ketika kebiasaan menghisap jempol sudah berlangsung lama, maka akan sulit dihentikannya, kecuali ada hal yang harus dilakukan oleh anak tersebut, misalnya suruh anak itu tuh mengepal tangan dengan meletakkan ibu jari di bawah 4 jarinya, dan keluarga memuji anak karena telah mengepal tangan atau diberi permen seperti kayak permen karet, lollipop. Ketujuh, memberikan tindakan pembatasan, misalnya dengan memberi sarung tangan atau menempelkan perekat di jempol anak supaya terasa nggak nyaman. Jadi beberapa orang tua tuh mencoba membatasi gerak tangan anak dengan menahan di samping tubuh atau menjahit bagian baju tidur agar menutupi mulutnya. Tapi cara-cara ini tuh belum tentu berhasil kalau anaknya tuh punya ide-ide yang bisa mengakali bahwa itu tuh bakalan gagal gitu. Jadi kalau anaknya gak termotivasi, metode ini tuh mungkin kurang efektif ya. Kedelapan itu memberikan tekanan sosial. Jadi jika orang tua melihat anaknya menghisap jempol saat menonton TV bersama kakaknya, dimatikan dulu TV-nya itu jadi semua orang tuh kehilangan hak untuk menontonnya sementara waktu. Kesembilan, memberikan pelatihan kesadaran. Jadi menghisap jempol cenderung menjadi kebiasaan bawah sadar yang sulit dihentikan karena anak tidak sadar sedang melakukannya. Jadi ajak anak untuk melihat kebiasaan di cermin untuk meningkatkan kesadaran. Praktikan itu tuh kayak 5-10 menit atau 2 kali sehari. Praktik ini membantu mengendalikan kebiasaan tersebut secara lebih sadar. Jadi anak cenderung lebih sadar ketika diberikan praktik nyata gitu secara tidak langsung. Dia akan berpikir kapan menghisap jempol itu terjadi, seperti apa rasanya, dan bagaimana penampilannya saat melakukannya karena dia tuh lihat langsung di cermin. Ke-10, memberikan peralatan Girgi. Seperti yang terdapat di gambar, jadi penelitian hingga saat ini tuh menunjukkan bahwa cara yang paling berhasil dan pasti untuk menghentikan kebiasaan menghisap jempol tuh dengan alat mulut yang dimasukkan ke dalam mulut anak oleh dokter gigi. Contohnya itu seperti palatal clip atau alat ortodonti. Dokter gigi biasanya tidak akan memasangkan sampai anak itu tuh baru usia 6 tahun. 11. Memberikan saran. Kebanyakan anak sangat mudah dibisikkan, terutama masih sangat kecil. Oleh karena itu, orang tua dapat berbicara atau berkomunikasi dengan lembut
atau meninabobokan saat tidur. Seperti kamu cepat sekali ya tumbuh semakin besar dan semakin cerdas. Sebentar lagi kamu akan pergi ke sekolah sehingga kamu tidak akan lagi menghisap jempol ya nak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.